Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3747, 3748, 3749. Tulang tangan ini telah berubah menjadi batu giok dan menjadi transparan seluruhnya, tidak ada aura sama sekali dari tulang ini. Zhang Tua, apa yang kamu lakukan dengan tulang tangan seperti itu? Ini juga bukan harta karun, benda ini ada di mana-mana di Gunung Tianmo, dan orang-orang meninggal setiap hari. Ketika semua orang melihat apa yang mereka keluarkan, mereka langsung tidak senang. Mereka merasa dipermainkan, membawa keluar sepotong tulang tangan. Semuanya, ini bukan tulang manusia biasa. Ini adalah tulang tangan dengan kekuatan kuno. Saya sudah mengujinya, tulang tangan ini sangat keras. Dapat menembus logam dan batu, dan bisa dijadikan senjata yang kuat. Lao Zhang menjelaskan, lupakan saja, siapa yang kamu bohongi? Kita semua sudah sering melihat mayat di medan perang dewa dan iblis. Mayat seperti ini bisa ditemukan di medan perang dewa dan iblis. Tulang belulang begini apa gunanya, apalagi untuk latihan seni bela diri. Bodoh sekali sampai membawa tulang tangan ini untuk dijadikan senjata, cepatlah ganti dengan barang lain. Banyak kultivator yang berteriak dengan keras. Lagi pula, di Gunung Tianmo ini, yang pernah menjadi medan perang para dewa dan iblis, banyak makhluk abadi dan iblis telah jatuh, jadi kerangka seperti ini ada di mana-mana. Meskipun itu adalah tulang makhluk abadi dan iblis yang turun dari surga, nilainya kecil dan tidak ada gunanya sama sekali. Kamu tidak mengerti, kamu belum pernah melihat tulang tangan ini diubah menjadi batu giok. Jika kamu tidak ingin menggunakannya sebagai senjata, kamu bisa menggilingnya menjadi bubuk dan membuat teh. Lao Zhang masih berbicara keras, ingin menjual tulang tangan ini. Lao Zhang, untuk menghasilkan uang, kamu benar-benar berani mengatakan apa saja. Kamu bahkan menggiling tulang ini menjadi bubuk dan membuat teh untuk diminum. Lebih baik kamu simpan untuk dirimu sendiri. Seorang kultivator berkata sambil bercanda. Dev melihat potongan tulang tangan itu, meskipun telah mengkristal dan tampak sangat indah, tetapi memang tidak memiliki nilai yang signifikan. Jika dia memang menginginkan tulang belulang dari dewa yang telah jatuh, saat di medan perang dewa, dimanapun dia berada, banyak tulang belulang seperti itu. Melihat tidak ada yang tahu apa yang dia jual, Lao Zhang menghela nafas sedikit dan bersiap menyimpan tulang tangan itu kembali. Tapi pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah dalam kesadaran Dev berkata dengan suara gemetar, "Anak muda, beli tulang tangan ini, cepat beli." Dev tertegun dan dengan cepat bertanya, "Senior, kamu menginginkan ini untuk apa? Apakah tulang itu benar-benar bisa digiling menjadi bubuk dan dibuat menjadi teh?" Omong kosong, itu adalah tulang tanganku. Aku tidak menyangka kerangkaku masih ada setelah bertahun-tahun. Jika semua tulangku bisa ditemukan, kelahiran kembaliku akan segera terjadi, kata Raja Iblis Awan Merah dengan penuh semangat. Dev tertegun sejenak, dia benar-benar tidak menyangka bahwa tulang tangan ini adalah kerangka tangan milik Raja Iblis Awan Merah. Apakah ini tidak keterlaluan, senior? Bagaimana kamu yakin ini tulangmu? Jangan sampai salah, Dev tidak percaya. Berhentilah bicara omong kosong, kamu hanya perlu menyentuh tulangnya, dan aku yakin perasaanku tidak salah. Desak Raja Iblis Awan Merah. Melihat ini, Dev buru-buru menghentikan Zhang Tua itu dan berkata, "Tunggu sebentar." Lao Zhang melirik ke arah Dev dan kemudian bertanya, "Rekan Tao, apakah kamu tertarik dengan tulang tangan ini?" Dev mengangguk dan berkata, "Ya, berapa harga barang ini?" "Kamu masih tahu barangnya. Harga awal tulang tangan ini adalah 10 juta koin roh," kata Lao Zhang. "Oke, saya akan membayar 10 juta, kata Dev langsung. Setelah Dev menawar, tidak ada yang menaikkan harga, semua orang merasa bahwa itu tidak sepadan. Pria berjenggot kambing juga diam-diam menarik Dev dan berkata, "Apakah kamu gila? 10 juta untuk membeli tulang manusia? Jika kamu menyukainya, beri saya 10 juta dan saya akan memotong lengan saya sendiri dan memberikannya kepada Anda." Dev hampir tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan pria berjenggot kambing. Orang ini sangat rakus akan uang sehingga dia bahkan menginginkan uang seumur hidupnya. "Oke, aku akan memberimu tulang tangan ini." Lao Zhang melihat tidak ada yang menaikkan harga, jadi dia berkata dengan keras. Dev langsung melangkah maju, membayar uang dan mengambil tulang di tangannya. Saat tulang tangan diambil, cahaya putih memancar, dan kemudian aura kematian yang samar memenuhi udara. "Ini kerangkaku."
Untungnya, orang-orang ini bodoh. Bagaimana kerangkaku bisa dibandingkan dengan kerangka makhluk abadi dan iblis biasa? Raja Iblis Awan Merah berteriak dengan semangat. Ketika kultivator lain melihat tulang tangan di tangan Dev sedikit berubah, mata mereka melebar dan mereka jelas menyesalinya. Dev merasakan tatapan semua orang, jadi dia segera melemparkan tulang tangan itu ke dalam ring penyimpanan. Nak, tanyakan di mana tulang-tulang ini ditemukan. Kamu dapat menemukan cara untuk membantuku mengumpulkan semua tulang itu. Setelah aku terlahir kembali, aku akan membantumu terbang ke surga. Lalu aku akan melindungimu di surga, kata Raja Iblis Awan Merah dengan penuh semangat. Bahkan jika Raja Iblis Awan Merah tidak memberitahu, Dev pasti akan bertanya. Jika benar-benar bisa membuat Tuan Iblis Awan Merah bangkit kembali, Dev akan memiliki perlindungan yang kuat. Dia bisa berjalan dengan bangga di dunia surga dan manusia ini, tidak peduli apa yang terjadi, tidak peduli itu adalah aliansi penyegel iblis atau iblis api, dia bisa menyingkirkan semuanya dengan satu tamparan. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan lelang barang berikutnya. Lao yang berkata dengan keras, dan kemudian meminta staf untuk mulai mengeluarkan barangnya. Senior, tunggu sebentar, bolehkah saya bertanya dari mana Anda mendapatkan tulang tangan ini? Dev bertanya pada yang tua itu. Lao yang melirik ke arah Dev, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, kami hanya bertanggung jawab menjual barang. Mengenai bagaimana dan dari mana barang itu berasal, kami tidak bisa mengatakannya. Dev memandang Lao yang dan tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia membuang 3 koin roh emas ungu. Bisakah Anda memberitahu saya? Dev bertanya dengan tenang. Melihat Dev menjual 3 juta koin roh, Lao yang tiba-tiba berseri-seri. Tentu saja, seseorang mengambil tulang tangan ini dari lembah salju, dan kemudian kami membelinya. Setelah Lao yang selesai berbicara, dia dengan senang hati mengumpulkan koin roh emas ungu. Lembah salju, setelah Dev duduk, dia melihat ke arah pria berjenggot kambing. Pria berjenggot kambing mengetahui maksud Dev, dan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun lembah salju ini tidak jauh, namun sangat berbahaya. Saya tidak berani pergi ke sana. Dev tidak mengatakan apa-apa, dan 2 koin roh emas ungu dilemparkan ke tangan pria berjenggot kambing itu. Pria berjenggot kambing tersenyum dan segera mengganti topik pembicaraan, jika kamu ingin pergi ke tempat berbahaya, aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Siapa yang membuat kita berdua ditakdirkan? Rekan Tao, Anda telah tertipu. Lembah salju tidak jauh dari sini, dan itu bukanlah tempat yang berbahaya. Banyak kultivator pergi ke sana untuk bermain. Seorang kultivator tidak jauh dari Dev dan yang lainnya melihat bahwa Dev telah ditipu dan segera mengingatkannya. Mata pria berjenggot kambing menjadi dingin dan dia berkata dengan tegas, diam, itu bukan urusanmu. Jangan dengarkan omong kosongnya, jauh di dalam lembah salju masih sangat berbahaya. Pria berjenggot kambing takut Dev akan mengambil uangnya kembali ketika dia mendengar bahwa lembah salju tidak jauh dan tidak ada bahaya. Tapi Dev tidak peduli, bagi Dev, uang hanyalah benda mati, apalagi uang ini adalah hadiah dari orang lain. Melihat Dev tidak peduli, pria berjenggot kambing menghela nafas lega. Sejak dia bertemu Dev, dia telah menghasilkan banyak uang dari Dev. Untuk orang kaya seperti itu, dia pasti ada dalam daftar. Semuanya, ini adalah barang terakhir, juga barang terbaik. Mari kita lihat dengan seksama. Setelah Lao yang selesai berbicara, dia benar-benar mengeluarkan kipas lipat di tangannya. Segera setelah itu, kipas lipat terbuka, dan cahaya terus mengalir di atasnya. Apa ini, kipas yang bercahaya? Apakah itu bisa dianggap sebagai harta karun? Kipas ini terbuat dari bahan apa? Kenapa terlihat seperti terbuat dari kertas? Ada cahaya yang menyinari kipas angin, itu pasti bukan benda fana. Banyak kultivator yang membicarakannya, hanya saja tidak ada yang bisa menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya, mereka hanya bisa menebak dengan matanya. Dev melihat lebih dekat dengan mata Tianmingnya dan menemukan bahwa kipas ini memang agak aneh, karena cahaya di atasnya bukan disebabkan oleh pola formasinya, tetapi cahaya dari kipas itu sendiri. Selain itu, struktur pembuatan kipas ini juga sangat aneh, dan Dev tidak dapat memahaminya. Lao yang mendengarkan diskusi semua orang dan berkata bahwa kipas anginnya tidak bagus, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dingin dan berkata, semuanya, pernahkah kamu mendengar tentang legenda Pavilion Luban? Tentu saja pernah. Kudengar Pavilion Luban ini adalah pavilion abadi dan memiliki status yang tinggi di surga. Terlebih lagi, Pavilion Luban ini pandai memurnikan senjata. Yang dimurnikan Pavilion Luban semuanya aneh. Kudengar perahu kayu seukuran telapak tangan yang dimurnikan oleh Pavilion Luban bisa berubah seketika dan menampung 10.000 orang. Ya, saya juga mendengar bahwa Pavilion Luban dapat mengubah sesuatu yang usang menjadi senjata ajaib. Kekuatannya sangat besar. Ketika banyak kultivator mendengar tentang Pavilion Luban, mereka semua mulai berbicara. Pavilion Luban,
Kenapa sepertinya aku mendapat kesan tertentu tentangnya? Saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Ketika Dev mendengar ini, dia tahu bahwa Paviliun Luban tidaklah sederhana. Raja Iblis Awan Merah mendapat kesan bahwa itu pasti sekte dari surga. Semuanya, saya yakin banyak orang yang tahu tentang Paviliun Luban, tetapi mereka tidak akan percaya bahwa kipas di tangan saya dibuat oleh Paviliun Luban. Hari ini saya akan menunjukkannya di depan umum agar kalian tahu apakah itu benar atau salah. Seperti yang dikatakan Lao Yang, jejak aura menembus ke dalam kipas lipat, dan aliran cahaya pada kipas lipat menjadi lebih kuat, dan kemudian mulai bertambah besar, dan akhirnya menjadi seukuran 1 kaki, langsung menutupi Lao Yang. Kipas lipat ini terlihat setipis sayap jangkrik, namun sangat kuat dan memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Ini adalah kipas lipat defensif. Bahkan jika Anda adalah master puncak di alam kesengsaraan, mustahil untuk menghancurkan kipas lipat ini. Sekarang aku akan mencobanya untuk semuanya. Setelah master mengatakan itu, dia meletakkan kipas lipat di depannya, lalu mengedarkan auranya, dan aura puncak alam kesengsaraan meledak, dan kemudian dia meninju dengan kekuatan penuh. Duar, dengan suara keras, seluruh ruangan bergetar, tapi kipas lipat di depannya masih utuh. Melihat pemandangan ini, semua kultivator tergoda. Jika ada senjata sihir pertahanan seperti itu, bukankah mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup saat bertemu dengan master puncak alam kesengsaraan? Dev sedikit bersemangat saat melihat ini. Meskipun Dev sekarang memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan ini hanya dapat meningkat dengan kekuatan Dev. Dev juga memiliki lonceng pola naga. Dengan kekuatan lonceng pola naga, ia dapat menahan pukulan dari puncak alam kesengsaraan. Namun jika ingin mengunci diri di dalam lonceng pola naga, bukankah sama dengan menangkap penyu di dalam guci? Jika benar-benar dalam bahaya, tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Tapi kipas lipat ini berbeda. Dapat digunakan dengan santai. Jika ada senjata sihir pertahanan seperti itu, Dev tidak perlu takut dengan master puncak di alam kesengsaraan. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri dan dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Lao Yang, harga awal kipas lipat ini pasti cukup tinggi kan? Seorang kultivator bertanya dengan keras. Tentu saja, harga awalnya adalah 20 juta koin spiritual, penawar tertinggi akan menang. Lao Yang berkata, saya akan membayar 20 juta. Seseorang segera berteriak, saya akan membayar 40 juta. Saya akan membayar 60 juta. Begitu ini dimulai, seseorang meneriakkan 60 juta, sepertinya semua orang sangat menyukainya. Aku akan memberimu 100 juta. Pada saat ini, seorang kultivator kurus berdiri dan berkata 100 juta. Hal ini mengejutkan banyak orang. Meski barang ini bagus, namun harganya bukanlah sesuatu yang mampu dibeli semua orang. Ketika kultivator itu melihat tidak ada yang berbicara, dia tersenyum, sepertinya dia pasti menang. 110 juta. Tepat ketika kultivator itu merasa percaya diri, Dev tiba-tiba berbicara. Bersambung.